Kiranya Engkau menyertai aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara, saya memasuki kota kecil namanya Ngadirojo, kecamatan. Ini jalan ke Ponorogo, masih ada 2 kota lagi, nanti Sidoarjo, kemudian Jatisrono, dan saya akan merayakan Ekaristi tepat tanggal 23 saat Lebaran ini di Kapel Jatisrono. Mudah-mudahan yang datang banyak ya, karena ini hari Lebaran, saat silaturahmi, saat berkunjung, tapi mudah-mudahan banyak. Lalu lintas tentu saja lebih padat dari biasanya, walaupun kalau orang Jakarta di hari-hari biasa mengatakan, oh ini belum padat Romo, tempat kami lebih padat lagi. Benar sih ya, tapi ini sudah sangat padat untuk ukuran sini karena ini hari Lebaran, dan orang Wonogiri ini kebanyakan adalah pelancong atau pekerja luar kota atau punya usaha di luar kota. Ingat, kalau ada bakso dan mie ayam asli Wonogiri. Anda tanya Mbak Jamu yang sering datang ke rumah Anda dengan naik sepeda motor atau sepeda, dari mana? Wonogiri. Dan banyak entrepreneur asli Wonogiri yang bertumbuh di kota lain. Nah, ini kita sampai di Ngadirojo, ini perempatannya. Ngadirojo ini dulu pada zamannya 30 tahun yang lalu itu jaya dengan kepemilikan bis-bis antar kota. Pemiliknya sekitar orang Ngadirojo dan Wonogiri. Tetapi zaman berubah, sehingga juga kepemilikan juga berubah mungkin. Kita akan segera memasuki kota Sidoarjo, bukan Sidoarjo Jawa Timur loh ini, tapi Sidoarjo atau Darjo di Wonogiri. Kita akan memotong dari jalan besar ini. Jalan besarnya akan belok ke kanan seperti mobil coklat depan itu, tapi kita akan terus jalan kecil yang sekarang menjadi one way seperti ini. Macet tentu saja nggak apa-apa karena ada mobil belok di depan. Nah, kita akan melewati ini untuk menuju kota Darjo. Sesudah kota Darjo nanti satu kota berikutnya adalah Jatisrono, di mana kita akan misa di sana. Kapelnya baru diresmikan tanggal 1 Januari kemarin oleh Bapak Uskup. Nah, saudara-saudara, saya berencana menginap di Darjo ini. Saya tidak bilang pada mereka, karena kalau bilang mereka akan menyiapkan segala hal melebihi ekspektasi. Tetapi saya diam-diam aja, nanti malam tidur di situ. Kenapa saya tidur di sana? Saya senang. Secara simbolik adalah kehendak untuk hadir di tengah umat dan mendampingi umat dalam keseharian hidup. Itulah pentingnya Romo tinggal di paroki misalnya atau di stasi. Ini gereja baru tetapi belum ada pastoran. Tentu saja rencana ke depan mereka akan bangun pastoran. Tetapi memang saya sudah meminta kepada mereka, "Mbok tolong dibikin satu kamar, tidak usah yang hebat-hebat, tetapi cukup untuk tidur, bersih, ada tempat tidurnya." Nah, untuk ngawekani in case untuk semuanya itu saya sudah bawa tikar nih. Bawa tikar, bawa selimut, sleeping bag, dan bantal, wes gitu aja. Nanti seadanya.
Tetapi beberapa minggu kemarin mereka sudah mengatakan, Romo, kami sudah menyiapkan kalau Romo-Romo suatu saat mau tidur di Jatisrono, mereka bilang, walaupun belum punya pastoran, kami sudah menyiapkannya. Saya duga ini persiapan yang lebih di atas pengharapan saya duga. Kalau tidak, puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau ya puji Tuhan juga. Pokoknya malam ini saya mau tidur di sana. Mungkin nanti malam akan ngajak mereka korunka di gereja, doa korunka streaming jam 9:30 malam melalui YouTube Agus Gunadi. Walaupun besok pagi saya jam 4:30 harus bangun dan segera ke paroki karena saya menggantikan Romo Dani untuk misa pagi di gereja pusat 5:30. Tapi itu tidak menjadi halangan saya untuk tetap tidur di kapel wilayah menurutku loh. Dan hati saya sekarang ini dipenuhi dengan sukacita untuk menuju ke sana dan mudah-mudahan bisa menginap, ya, bisa menginap. Dan saya ingin menikmati sore dan malam bersama umat di Jatisrono. Ini jalannya tidak macet, puji Tuhan. Ya, lancar. Ini one way, ini satu arah. Karena sangat sempit. Tuh, itu rencana saya. Hal itu bukan baru bagi saya karena setiap saya tinggal di suatu paroki, terutama dulu waktu di Bintaran di Jogja, saya banyak tidur di stasi yang namanya Pringgolayan, dan betapa itu membuat hidup iman umat setempat dinamis kalau ditunggoni oleh romonya. Nah, ini bahkan Jatisrono itu belum pernah ada romo yang tidur di situ. Padahal tempat ini sungguh strategis untuk transit, misalnya romo bertugas di Bulukerto atau Nguneng yang masih 30 km lagi, atau ke Purwantoro, ke kecamatan yang dekat Ponorogo, pulangnya tidak harus sampai Wonogiri tetapi bisa istirahat di kapel Jatisrono. Tetapi nyatanya karena memang tidak ada fasilitas, itu tidak terjadi. Tetapi sekarang saya challenge mereka dan saya menantang diri saya sendiri untuk memulai itu. Ini kota Darjonya ini. Selalu tipikal kota-kota kecamatan di Wonogiri adalah satu blok besar, keramaian, kemudian ada pasar, sebelah kiri kita ini pasar, kemudian ada kantor kecamatan, ada terminal, dan ada fasilitas umum misalnya puskesmas dan seterusnya. Rasa-rasaku banyak kecamatan di sini memang by design ya, membuatnya bukan bertumbuh dengan sendirinya, tetapi didesain. Nah, ini kanan kita ini kan terminal, ya kan? Tadi pasar. Memang dirancang, jadi hampir selalu begini. Yuk, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sampai ke Jatisrono. Saya kira 20 menit sampai di sana. Atau 15 menit mudah-mudahan. Saya tidak ngebut seperti Anda lihat, sewajarnya nyetir. Itu saja. Jalannya berkilo-kilo. Wonogiri memang daerah pegunungan, jadi jalannya berkelok-kelok. Nih, lurus sebentar, nanti belok lagi. Tuh. Tetapi asik, bikin tidak ngantuk. Anda semua libur hari-hari ini, selamat berlibur ya, selamat Lebaran. Untuk Anda yang melihat YouTube ini dan beragama Islam, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, sebelum terus saya ingin memperlihatkan kepada Anda, kanan jalan kita nanti ada Kapel Darjo, Kapel Sidoarjo, di mana ketika Paskah kemarin saya menginap di sini. Ini kapelnya. Tuh ada menaranya lonceng kecil. Oke. Dan kemudian jalannya berkelok-kelok nih. Wow, berkelok-kelok.
belok terus, nggak ada jalan lurus. Tuh, belok terus. Tapi everything is okay ya, no problem. Saya senang dan menikmati pastoral di Wonogiri ini. Rasanya kok lama sampai ke kota Jatisrono. Tapi depan kita ini kurang lebih kotanya. Saya harap ini semakin ramai dan rumah-rumah semakin padat. Oh belum. Tak pikir lalu kota. Tapi saya kira sudah semakin dekat. Kita lihat. Kita akan bisa jam 4 dan sekarang jam 4 kurang 20 menit. Pas lah. Masih waktu yang longgar untuk menyapa umat. Ini sudah mulai rame, kayaknya ini udah memasuki kota Jatisrono. Oh ya, Wonogiri ke Ponorogo itu jaraknya 98 kilo saya kira ya, atau berapalah segitu. Kota-kota kecamatan semakin ke arah Ponorogo itu semakin ramai, semakin besar. Ini Jatisrono juga termasuk kecamatan yang cukup besar. Kita lihat ini kita memasuki kota cukup besar, dan nanti ke timur lagi ke arah Ponorogo, kecamatan terakhir sebelum Ponorogo di Jawa Tengah itu besar lagi, rame lagi maksudnya. Ini cukup rame ini Jatisrono ini selalu tipikalnya kiri kita kecamatan, bahkan ada Pegadaian, kanan kita terminal dan pasar. Ini pusat keramaiannya ya di tempat ini ya, silakan. Oke. Ini ada polisi yang jaga. Wow. Nah, sebelah kiri kecamatan, kanan terminal. Kita sekarang mau masuk ke gang menuju ke Kapel Jatisrono, Kapel Santa Maria Bunda Allah di Jatisrono, yang perayaan pesta namanya setiap tanggal 1 Januari pas tahun barunan. Gampang niteninya, gampang mengingatnya. Ini kita mau ke kiri. Is that okay, good. Saya kira di sini. Ini gangnya cukup besar, gerejanya di tengah kampung, tidak ada lahan parkir khusus kecuali untuk hanya beberapa mobil depan gereja. Selebihnya kita serahkan pada kampung kalau ada perayaan-perayaan besar untuk mereka mengaturnya sedemikian. Tuh. Ini. Ya. Nih kapelnya. Sebelah kiri. Tuh. Nah, itu kapel. Kita cari parkir. Nah, saya sudah misa tadi, bahasa Jawa. Umatnya sedikit karena banyak yang lebaran, dan gereja itu adalah di ketinggian begini nih. Tuh bawah. Lalu parkir mobilionya ada di sana, dan ini gerejanya. Seret, gereja baru. Nah, saya tinggal di salah satu ruang gereja lama. Yuk kita lihat yuk. Tadi misalnya di sini. Sekarang kita lihat. Seneng pokoknya saya bisa di sini. Seneng. Yuk tak deloki kamar ini. Ini tadinya gereja lama. Terus ya jadi punya banyak ruang. Dan saya akan tinggal di sini. Seret malam ini. Seret cukup masih bau cat, tetapi oke, saya akan menikmati malam ini bersama kedua anak saya. Halo Luis, mana Jennifer? Mana Jennifer itu? Jennifer, sini. Sini sama Luis, jejer. Sini maju, stop. Nah, ya. Menginap di Kapel Jatisrono tidak berarti lalu kesepian, karena kita lalu ada di
Delik. Makasih ya Lintang ya. Nah, jadi itu nggon aku. Lalu kita ini ditemani ini nanti ada para OMK. Wah, rame karena Lebaran kan ini. Kita ngopi di sini. Ya. Nah, menunggu Koronka, kita di kafe. Halo Angin. Halo. Halo. Halo Rate. Iya. Kita bersuka cita. Halo. Saya sudah tidur di Jatisrono dan saya mau pulang karena hari ini saya harus misa pagi di gereja pusat. Ini jam 4:30 lebih sedikit, misanya jam 5:30. Yuk, semangat terus, sukacita. Selamat Paskah.